Halo, selamat datang teman-teman di channel Mugendai Project. Jadi kesempatan kali ini saya ingin membagikan beberapa kosakata atau kotoba mengenai nama-nama negara dalam bahasa Jepang tentunya. Oke, jadi negara atau negeri itu disebutnya kuni atau kuni dalam bahasa Jepang. Oke, yang pertama ya Jepang disebutnya Nihon gitu. Nihon ini Jepang. Korea Kangkoku. Kangkoku. China atau Tiongkok disebutnya Chugoku. Chugoku. Nah, Indonesia ya Indonesia biasa, cuman mungkin karena Jepang nggak punya huruf SI, mereka hanya punya SHI, jadi Indonesia gitu. Jadi kayak ada huruf H di tengahnya. Indonesia. Malaysia jadi Malaysia. Jadi re-nya panjang gitu. Malay bisa jadi Malaysia. Oke. Singapura jadi Singapura. Singapura. Oke. Vietnam jadi Betonamu. Betonamu. Oke. Filipina jadi Filipin. Filipin. Oke. Thailand Thai. Gitu. Ya, Thai aja. Oke. India jadi Indo. Indo. Nah, ini yang salah satu penyebab mungkin bagi orang Jepang yang belum kenal Indonesia, negara Indonesia, ini yang mungkin banyak terjadi kesalahpahaman. Ya, karena India dalam bahasa Jepang disebutnya Indo, dan Indonesia tentu saja Indonesia tadi, seperti yang kalian tahu. Jadi karena kemiripan nama itu, Indo dan Indonesia gitu. Jadi mungkin banyak orang Jepang yang seandainya belum tahu tentang Indonesia, mungkin mereka banyak yang mengira Indonesia itu negara yang mirip dengan India, atau budaya-budayanya itu mirip dengan India. Yaitu sampai sekarang pun masih banyak orang Jepang yang seperti itu gitu. Mungkin di beberapa negara lain juga banyak yang seperti itu. Mungkin kayak seperti Korea kan, mereka juga penyebutannya kalau nggak salah sama ya, mirip ya. Jadi silakan dikoreksi mungkin yang mengerti bahasa Korea. Ya jadi seperti itu, di Jepang juga sama. Jadi kalau misalkan kita ngomong saya orang Indo gitu, jadi mungkin mereka pikir oh dikira orang India gitu. Makanya banyak juga mengira orang Indonesia itu mukanya mirip-mirip kayak orang India gitu. Ya ini salah satu alasannya kenapa terjadi kesalahpahaman seperti itu di masyarakat Jepang sendiri. Ya khususnya tentunya yang belum mengenal tentang negara Indonesia ataupun orang Indonesia. Oke. Nah, negara Saudi Arabia jadi Saudi Arabia. Jadi D-nya diganti J. Karena Jepang biasanya seperti itu, D bisa diganti J gitu. Saudi Arabia. Oke. Mesir jadi Egypto. Egypto. Ya, Egypt jadi Egypto. Oke. Iran ya Iran gitu. Australia jadi Australia. Jadi O-nya panjang. Australia. Nah, Rusia jadi Rosia gitu. Rosia gitu. Ya, seperti Indonesia tadi yang Jepang nggak punya huruf SI, jadi SHI. Rosia. Nah, Amerika mereka bisa sebutnya sebagai Amerika juga, atau Beikoku. Beikoku juga sebutan untuk Amerika gitu. Jadi Amerika boleh, Beikoku juga boleh. Nah, Kanada ya sama Kanada gitu. Meksiko jadi Meksiko. Meksiko. Brazil jadi Buraziru. Buraziru. Karena biasanya Z di dalam bahasa Jepang akan berubah jadi J. Nah, Jepang juga karena nggak punya huruf L doang, biasanya yang di akhir seperti itu kan diubah menjadi ru. L-nya jadi ru. Jadi Buraziru. Oke. Inggris jadi Igirisu. Igirisu. Nah, Italia jadi Italia gitu. Jadi sama seperti tadi, Jepang itu mereka nggak punya huruf L. Jadi nggak ada lali lu lelo, adanya rari rurero. Jadi huruf L-nya akan diganti jadi ri gitu. Karena di mereka nggak punya di ri. Jadi Italia jadi Italia. Nah, Spanyol ya Spain jadi Spain gitu. Spain. Oke.
Jerman jadi Doitsu. Doitsu. Prancis jadi Furansu. Furansu. Oke. Belgia jadi Berugi. Ya, ginya panjang, Berugi gitu. Berugi. Oke. Jadi nama-nama negara tadi ya nani plus hito. Ini kanji hito atau nin atau jing bisa disebut juga, yang artinya orang atau manusia. Jadi nama negara atau nama tempat atau plus jing atau hito atau nin ini ya plus jing itu disebutnya ya manusia apa atau orang apa gitu. Jadi contohnya ya Nihong plus jing jadi Nihongjin, ya artinya adalah orang Jepang gitu. Oke. Orang Indonesia ya jadinya Indonesia plus jing jadi Indonesia jing, artinya orang Indonesia gitu. Jadi nani plus jing atau nama negara plus jing atau nama suatu tempat plus jing, jadi bisa diartikan jadi orang apa gitu ya. Jadi misalkan orang Korea, Korea itu bahasa Jepangnya Kangkoku plus jing aja jadi Kangkoku jing, ya artinya orang Korea gitu. Nah, orang Tiongkok, karena Tiongkok atau China itu disebutnya Chugoku, ya Chugoku plus jing jadinya Chugoku jing ya. Atau orang Spanyol, Spanyol itu Spain, Spain ya plus jing aja jadi Spain jing gitu ya. Ya sesimpel itu kok, plus jing aja jadi orang apa gitu. Jadi misalkan kalian orang Jakarta bisa sebut gitu, atau orang Bandung ya bisa aja nama tempat plus jing ya, Jakarta jing, Jakarta jing ya, Bandung jing gitu ya, sesimpel itu kok. Ya biasanya nama negara plus jing gitu ya. Oke, jadi berikutnya nama negara plus go gitu, tempat atau nama suatu daerah plus go. Go ini artinya bahasa gitu ya, sama kayak tadi rumusnya. Kalau tadi plus jing, ini plus go aja gitu, nggak ada yang berubah. Oke, contohnya ya Nihongo, jadi Nihong plus go artinya ya bahasa Jepang, Nihongo gitu. Ya bahasa Indonesia jadinya ya Indonesia go ya, Indonesia plus go, Indonesia go gitu ya. Oke, jadi misalkan bahasa Korea, Korea itu Kangkoku plus go ya Kangkoku go. Bahasa Mandarin jadi China atau Tiongkok itu sebutnya Chugoku ya plus go aja, Chugoku go gitu. Bahasa Spanyol, Spain, Spanyol itu Spain plus go aja, Spain go gitu ya. Jadi ya kalau misalkan bahasa Jawa ya Jawa plus go, Jawa go gitu ya. Sunda ya Sunda go gitu, sesimpel itu kok ya. Kalau nama daerah ada yang memang berubah, ada yang nggak perlu berubah juga nggak apa-apa, plus go aja gitu ya. Oke, nah tapi jadi untuk bahasa Inggris mereka punya sebutan sendiri yaitu ego gitu. Ego ini untuk bahasa Inggris, jadi bukan igirisugo, tapi mereka akan sebutnya sebagai ego gitu ya. Jadi ya ini bisa dibilang ya beda sendiri gitu ya untuk bahasa Inggris. Oke, Shitsumong, jadi Shitsumong ini artinya pertanyaan. Jadi saya ingin memberikan beberapa pertanyaan atau beberapa kuis ya dari 5 soal. Jadi kalian silakan silakan tulis di kolom komentar. Jadi saya akan berikan 5 soal. Jadi silakan tulis nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Soalnya seperti tadi gitu ya. Oke. Jadi ini nomor 1 dulu. Jadi bumi itu bahasa Jepangnya adalah Chikyu. Ya, Chikyu panjang. Oke, soalnya adalah manusia bumi. Bahasa Jepangnya apa kira-kira? Rumusnya sama kok kayak tadi. Ya mungkin kalau yang lupa ya silakan kalian bisa mundur lagi, ini di post dulu gitu. Kayak mundur lagi, lihat lagi tadi rumusnya seperti apa. Ya, soalnya adalah manusia bumi, bahasa Jepangnya jadinya apa? Oke. Nah, luar angkasa, alam semesta itu sebutnya bahasa Jepangnya adalah uchu. Ya, punya panjang uchu. Gitu ya. Nah, soalnya adalah alien atau manusia luar angkasa, dalam bahasa Jepangnya disebutnya apa? Gitu. Ya, kalian tulis di kolom komentar ya nomor 2. Soalnya adalah uchu gitu. Uchu ini alam semesta atau luar angkasa. Jadi alien ini atau manusia luar angkasa disebutnya dalam bahasa Jepang apa? Oke. Nah, isekai. Ini mungkin kalian yang penggemar anime tentu saja tahu yang istilah isekai ini. Isekai ya simpelnya ya dunia lain gitu, dunia yang berbeda atau alternative world gitu.
Oke, jadi dunia alternatif lah. Oke, jadi soalnya adalah manusia isekai. Jadi dalam bahasa Jepang apa gitu. Rumusnya sama kok kayak tadi. Jadi gampang. Oke, berikutnya soal nomor 4 ya saya. Ya tentu saja nih para penggemar Dragon Ball atau penggemar anime tentunya ya ini legenda banget lah, semua orang pasti tahu. Jadi soalnya adalah oke, bahasa saya. Bahasa saya gitu. Jadi ya tentu saja kalau di komik atau di anime mereka kan menggunakan bahasa Jepang, Nihongo tentu saja. Jadi misalkan ya mereka punya bahasa sendiri, kita anggap aja seperti itu gitu ya. Jadi misalkan bahasa saya itu dalam bahasa Jepang apa gitu. Jadi soal nomor 4 silakan tulis bahasa Jepang dari bahasa saya. Jadi kalau di dalam bahasa Jepang jadinya seperti apa ya. Oke, soal terakhir, soal nomor 5 ya Grongi. Ya ini tentu saja bagi penggemar Tokusatsu khususnya Kamen Rider. Ini salah satu monster-monster dari Kamen Rider seri Kamen Rider Kuga gitu, Grongi. Jadi mereka memang punya bahasa sendiri. Nah soalnya ya tentu saja, nah, nomor 5 ini soalnya bahasa Grongi dalam bahasa Jepang disebutnya apa ya. Simpel kok, ini rumusnya sama kayak tadi. Jadi Gurongi ya, Grongi disebutnya Gurongi ya. Bahasa Grongi ini dalam bahasa Jepang apa. Oke, nah jadi silakan kalian tulis di kolom komentar jawaban-jawaban tadi 1 sampai 5 ya. Kalian boleh mundurin lagi kalau misalkan mau cek-cek lagi kira-kira kalau ada yang lupa rumusnya seperti apa ya, silakan mundurin lagi, dicek lagi, silakan tulis di kolom komentar 1 sampai 5. Oke, bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini ya silahkan like, subscribe, komen, dan share juga. Mungkin teman-teman kalian yang lain juga ada yang suka mengenai budaya Jepang atau berhubungan dengan Jepang khususnya bahasa Jepang ya, kalian bisa mengikuti channel saya. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir ya. Kita bisa silakan yang tadi soal-soal ditulis di kolom komentar ya. Silakan like, subscribe, dan komen ya gitu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.